Hi guys, welcome to my channel. Hai, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya fals dan ngomongnya belepotan. Duh guys, sorry ya guys, di situ lagi hujan deras, jadi maaf ya kalau misalnya keganggu sama suara hujan. Harap maklum. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silahkan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Simple toh? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 410 sampai dengan 413. Kalau kalian suka dengan gaya bercerita saya, jangan lupa pencet tombol subscribe, kasih like kalian, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Tara, thank you. Yuk kita cus aja. Di video sebelumnya, kita sudah bahas sampai Yowon yang memutuskan untuk pergi ke utara dengan tujuan untuk menyelamatkan The Great Lord Chun Inji. Yowon pun membuat kontrak perjanjian dengan Dan Baekhyun yang berisikan 3 persyaratan. Meski sempat bingung, Baekhyun pun menandatangani surat kontrak itu. Sementara itu, rombongan Force of Justice telah sampai di wilayah dataran luas yang dikuasai oleh suku barbar yang dipimpin oleh Asara dari klan Hung yang agung. Kang Soa melakukan transaksi dengan Asara untuk menghalangi rombongan kultus iblis. Tentu saja Asara awalnya ragu karena dia tahu ada rumor mengenai The Lord Kultus yang diberi julukan Demon God. Namun Kang Soa berhasil meyakinkan Asara kalau Demon God tidak mungkin ikut dalam rombongan karena Yimok, pimpinan utama Force of Justice saja tidak ikut mereka. Namun ternyata Yowon si Demon God ikut bersama rombongan kultus. Asara bingung dan kesal, ternyata apa yang dikatakan Kang Soa semuanya salah. Awalnya Asara dan yang lainnya meremehkan rombongan kultus dan menolak upeti yang diberikan oleh Yowon. Akhirnya Yowon memberikan serangan mental pada Asara dengan membantai 2000 pasukan Asara hanya dengan satu gerakan saja. Saat Baekhyun sampai di Jianghu, rumor yang paling sering terdengar adalah tentang Demon God, The Lord Kultus Iblis yang mampu terbang di udara dan membuat hujan pedang Qi. Tapi Baekhyun menganggap rumor itu sudah dilebih-lebihkan. Namun, apa yang disaksikan di depan matanya membuat mulutnya menganga lebar. Rumor itu semuanya benar. The Lord Kultus Iblis Chun Yowon adalah seorang monster. Baekhyun tahu kalau soal kehebatan Yowon, namun dia tidak menyangka kalau Yowon akan sekuat itu. Gak ada kata-kata yang lebih tepat selain Demon God untuk julukan Yowon. 2000 mayat pasukan suku barbar dari klan Yatta yang masih segar adalah buktinya. Bau darah memenuhi udara malam di dataran luas itu. Semua orang hanya bisa melongo menyaksikan terbantainya 2000 pasukan dengan mudah. Mereka nggak bisa berpikir apa-apa. Bagaimana bisa panah-panah yang telah diluncurkan bisa berhenti di udara kemudian berbalik arah menyerang orang-orang yang melepaskan panah-panah tersebut? Nggak membutuhkan waktu lama untuk menghabisi 2000 pasukan. Mungkin kalau 5000 akan memakan banyak waktu juga sih. Kepala suku klan Hung yang agung beserta para komandannya gemetar ketakutan, sampai-sampai nggak ada satupun yang berani bergerak. Sorachu berkata kalau mereka jangan mengusik pasukan kultus iblis lagi, lebih baik membiarkan mereka lewat saja. Asara mengangguk setuju. Untung saja yang dibantai itu pasukan dari klan Yatta, bukan klannya sendiri. Tiba-tiba Asara merasakan amarah pada Kang Soa yang sudah menipunya. Kang Soa lah yang memberitahukannya kalau Demon God gak mungkin ikut rombongan kultus iblis. Namun itu urusannya nanti saja. Sekarang yang penting mereka harus menghindari bertarung dengan Demon God. Asara memerintahkan Bu Choi untuk menyampaikan kalau suku barbar tidak menginginkan pertikaian dan akan membiarkan mereka lewat dengan tenang.
Namun Bu Choi malah terdiam sambil menatap ke satu arah. Semua orang jadi penasaran dan melihat ke arah yang sama. Mereka syok dan menjadi tegang. Chun Yo-won yang harusnya berada setengah mil dari tempat mereka berada, tahu-tahu sudah ada di tengah-tengah mereka, tempat mereka berkumpul. Lah bagaimana bisa? Bu Choi bahkan tidak bisa melihat pergerakan Yo-won, padahal Bu Choi terus mengawasinya. Bu Choi tambah merinding memikirkan kalau Demon God memang berniat membunuh mereka, maka mereka akan binasa saat itu juga. Namun secara refleks, mereka bergerak untuk melindungi kepala suku mereka. Padahal baru saja Asara mau berbicara pada Yo-won. Yo-won merentangkan tangannya ke depan membuat pasukan suku barbar terkejut dan ketakutan. Soalnya tangan itulah yang telah membunuh 2000 pasukan hanya dalam sekali gerakan saja. Namun Yo-won berkata, "Tinggi banget." Yo-won mengangkat tangannya kemudian menurunkannya dengan cepat dan membalikannya. Saat itulah terasa getaran yang sangat dahsyat dari segala arah dan menimbulkan tekanan pada pasukan suku barbar beserta kuda-kuda mereka hingga mereka nggak bisa berdiri. Kuda-kuda mereka mengalami patah kaki akibat tekanan yang dahsyat itu, membuat penunggangnya terjatuh. Duh, kasihan ya kudanya. Melihat para penunggangnya jatuh kesakitan, Yo-won merasa puas. Yo-won yang gak naik kuda membuat mereka jatuh dari kudanya hanya karena dia gak suka melihat mereka melihatnya dari arah atas. Makanya tadi dia bilang tinggi banget. Kesannya kayak ngerendahin dia. Asara pun ikut terjatuh. Para komandan berusaha untuk melindungi Asara. Kesetiaan mereka memang patut diacungi jempol. Namun karena tindakan mereka itulah Yo-won jadi tahu yang mana kepala sukunya. Sorachu yang berada paling depan barisan pelindung mengangkat tangannya tanda menyerah dan menyebut Yo-won sebagai Demon God, kemudian berkata kalau mereka ingin bicara. Yo-won terkejut. Kalau di Jianghu, orang-orang memang mengenalnya sebagai Demon God, julukan yang didapatnya saat dia menjadi satu dari prima pendekar terkuat sewulin, dan itu memang wajar dan dia pun sudah terbiasa. Tapi para suku barbar ini juga ternyata tahu julukannya itu. Yo-won gak nyangka ternyata mereka bisa mendapatkan informasi ini juga. Yo-won terus berjalan mendekati Asara. Sorachu berusaha menghentikan Yo-won, namun dengan mudah Yo-won mengibaskan tangannya secara ringan, membuat tubuh Sorachu terpental. Begitu juga dengan para komandan lainnya yang melindungi Asara. Sampai akhirnya Yo-won berhadapan dengan Asara yang gemetar ketakutan. Seorang pemuda dengan wajah putih dan berperawakan lebih kecil darinya. Namun aura yang dipancarkannya sangat luar biasa, membuatnya merasa sesak. Yo-won pun bertanya, apa dia kepala suku klan Hung yang agung? Asara menjawab iya. Pertanyaan berikutnya membuat Asara terkejut. Yo-won menanyakan siapa yang menyuruhnya melakukan hal tadi. Sepertinya Yo-won berpikir kalau ada seseorang yang memerintahkan suku barbar ini untuk menghalanginya lewat. Bagaimana Yo-won bisa tahu? Apa dia beneran dewa? Tentu saja Asara merasa semua rumor itu pasti bohong belaka. Namun pada kenyataannya dia menyaksikan sendiri kekuatan Yo-won. Asara memutuskan untuk memberitahu Yo-won. Ngapain juga dia ngelindungi identitas orang yang menipunya sekaligus menusuknya dari belakang. Bagaimana Kang Soa menipu mereka dengan iming-iming 3000 domba. Asara memberitahukan Yo-won kalau Kang Soa adalah anak kedua dari Yimok. Yo-won terlihat sedikit bingung. Melihat itu Asara mengira kalau sepertinya situasi mulai membaik. Asara berpikir lebih baik menyalahkan semuanya pada Kang Soa saja. Gara-gara Kang Soa, situasi mereka jadi berbahaya seperti itu. Asara menceritakan tentang penawaran Kang Soa yang menginginkan rombongan kultus dihalangi untuk lewat. Asara menekankan kalau mereka nggak ada maksud buruk terhadap pasukan kultus.
Semua itu terjadi karena Kang Soa. Kang Soa sudah berbohong dengan mengatakan kalau Demon God gak mungkin ikut rombongan kultus. Itu memang benar. Semuanya gara-gara si Kang Soa. Asara jadi dipermalukan seperti itu. Asara bahkan menyebut-nyebut kalau bukan karena Kang Soa, dia sekarang gak akan kehilangan 2000 pasukannya begitu saja. Intinya gue gak mau gelut, monggo silakan lewat aja. Bodoh amat sama harga diri, yang penting gue selamat. Chun Yowon mengangguk pada Asara. Asara merasa lega karena mengira negosiasinya berjalan lancar. Dia juga udah menyalahkan Kang Soa biar si Kang Soa mendapatkan kemurkaan Demon God. Asara pun mengucapkan terima kasih. Namun tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Duk, celang. Celang dong, sorry guys. Terdengar suara senjatanya yang sebuah tongkat pemukul besar terjatuh. Senjata favoritnya jatuh dan gak hanya senjatanya saja, tapi juga tangannya yang masih menggenggam tongkat pemukul itu dan masih mengalirkan darah segar. Kejadian itu begitu cepat, bahkan Asara gak ngerasain sakit tadinya. Saat itulah wajahnya berubah menjadi biru dan dia pun berteriak kesakitan. Rasa sakitnya baru terasa dan sangat luar biasa. Anak buah Asara berteriak panik melihat kepala suku mereka kehilangan tangannya. Semuanya yang bisa mendengar percakapan antara Yowon dan Asara mengira kalau masalah sudah terselesaikan. Tapi kenapa? Sambil menatap Asara yang kesakitan, Yowon berkata dengan dingin, "Padahal gue mau nyelesain masalah ini secara baik. Tapi memangnya lu pikir gue bakal ngelepasin orang-orang yang berniat membunuh gue lebih dulu?" Yowon menarik rambut Asara sambil berkata, "Kalau nggak ada gue di sini, lu pasti udah nyerang rombongan kultus kan? Dan sekarang lu bilang semua itu salahnya Kang Soa." Wajah Asara langsung memucat. Asara jadi tambah takut saat merasakan aura Yowon yang mengerikan. Asara tetap menyalahkan semuanya pada Kang Soa. Yowon pun berbicara dan suaranya sangat lantang, sampai semua yang ada di situ bisa mendengarnya. "Alasan kedua tangan lu terpotong semuanya karena Kang Soa." Tanpa mendengarkan permohonan Asara, Yowon langsung mengayunkan pedangnya dan tangan kiri Asara pun jatuh ke lantai juga. Teriakan mengerikan terdengar di malam yang sunyi ini. Teriakan yang penuh dengan kebencian. Sementara itu, Komandan Kang Soa yang memimpin rombongan Force of Justice tiba-tiba merinding disco. Dia sendiri bingung kenapa. Saat itulah dia mendengar suara Jegal Sohee yang sedang bertanya pada Moyong Kang. Apa pimpinan Moyong tidak mendengar suara teriakan? Anehnya kata-kata itu membuat Kang Soa merasa terganggu. Danau Baikal adalah danau yang terletak di bagian utara Seoul. Danau itu begitu luas, sampai-sampai rasanya lucu disebut sebagai danau. Orang-orang yang tinggal di dekat danau itu menyebutnya dengan berbagai nama. Laut Keramat, mata biru dalam bumi yang dingin. Namun orang-orang Jianghu menyebutnya sebagai danau terluas. Tempat perlindungan bagi Istana Es Laut Utara. Dan di dalam danau itu terdapat pulau yang luas juga. Meskipun danaunya luas, tapi pulau itu lebih luas lagi. Ada sekitar 18 miliar pyong. Pyong ini satuan luas Korea ya guys. Nggak tahu sih itu berapa meter atau berapa kilometer atau berapa hektar ya. Pokoknya pyong aja. Pyong. Apaan sih? Pulau seluas itu nggak mungkin diabaikan. Pulau itu berisikan pegunungan dan tanah yang luas. Dan di antara puncak gunung di bagian tenggara terdapat istana yang besar, seperti sebuah benteng. Bangunan itu memiliki struktur yang indah, tidak kalah dari markas Force of Justice. Salju putih yang tidak mencair menutupi atap-atap bangunan indah itu, hingga terlihat seperti kastil yang terbuat dari salju. Orang-orang menyebutnya Istana Es Laut Utara. Hanya melihatnya saja dapat membuat hati terasa tentram. Namun saat ini terasa getaran berkala di Istana Es Laut Utara.
Bangunan itu bergetar hebat. Titik pusat dari getaran itu nggak jauh dari Istana Es Laut Utara berada. Tepatnya di sisi utara wilayah itu yang bergetar sangat hebat. Daerah itu menjadi tandus, tidak ada sehelai rumput pun. Ini satu-satunya tempat di wilayah itu yang tidak dapat ditinggali. Makhluk hidup pun tidak bisa hidup di situ. Bau-bau kematian sangat kuat di wilayah itu. Dikelilingi oleh pegunungan tandus, terdapat gunung tandus tertinggi, dan pintu masuk ke guanya terdapat pada bagian bawahnya, yang berupa retakan karena getaran yang dahsyat itu. Gua itu sangat dalam dari kelihatannya. Jika kalian memasuki gua itu dan berjalan menelusuri celah sempit itu dalam waktu yang lama, maka kalian akan melihat ruangan yang luas di dalamnya, yang terbuat dari es biru. Es yang seperti batu itu, es batu dong, sorry guys. Ulangi lagi. Es yang seperti batu itu disebut batu adularia, yang memiliki ciri khas yaitu akan menjadi semakin mengeras jika suhu udara bertambah dingin. Ruangan itu dipenuhi oleh obor-obor yang menjadi penerangan. Ada sekitar 500 prajurit yang mengenakan jubah bulu putih sedang meletakkan tangannya ke lantai dan menyalurkan energi dingin pada batu es biru itu. Mereka melakukan itu untuk mempertahankan dinding es biru agar tetap keras. Mereka adalah prajurit Istana Es Laut Utara. Mereka secara bergantian mengalirkan energi dingin pada dinding es agar tidak hancur. Mereka semua tampak kelelahan. Seorang pria parubaya dengan rambut perak pendek yang bernama Oh Mubang, bukan Oh Mukbang ya guys, menyemangati mereka dan berkata mereka harus bertahan sedikit lagi karena orang-orang dari ship selanjutnya sebentar lagi akan datang. Oh Mubang adalah seorang elder di Istana Es Laut Utara. Dia juga meletakkan tangannya ke lantai dan mengalirkan energi dingin juga. Namun dia pun juga sudah sangat kelelahan karena mereka sudah lebih dari 3 jam mengalirkan energi dingin itu. Gua itu mulai bergetar hebat. Getarannya semakin parah seiring dengan berjalannya waktu. Gak peduli sebanyak apa mereka mengalirkan energi dingin, banyak retakan di batu adularia semakin melebar. Wajah Oh Mubang menunjukkan ada sesuatu yang mengganggunya. Dia bisa merasakan denyutan naga itu. Oh Mubang berpikir kalau nggak ada gunanya juga mereka menghabiskan banyak tenaga hanya untuk mempertahankan sesuatu yang sudah jelas bakal hancur. Dragon Turtle yang telah terlepas dari segelnya terasa semakin kuat, sedangkan mereka semua semakin lemah karena kelelahan. Penyaluran energi dingin dalam 3 shift sudah mencapai batasnya. Shift baru yang berjumlah sekitar 500 prajurit pun datang. Sol Yijong yang membawa mereka. Oh Mubang berkata kalau mereka nggak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sol Yijong merespon dengan serius. Kalau getarannya bahkan sudah terasa sampai ke istana. Oh Mubang menjadi kaget dan sekaligus juga emosi. Menurutnya lebih baik mereka membiarkan naga itu keluar dan bisa mereka hadapi daripada harus mengunci monster itu dan membuat para prajurit kelelahan. Sol Yijong mengangguk. Semua orang memang takut, tapi masih lebih baik mati melawan monster itu daripada mati karena kelelahan. Sol Yijong berkata kalau mereka harus sabar. Sebentar lagi pasukan Wulin Force of Justice pasti akan segera tiba dan bisa segera menghadapi monster itu. Mendengar itu, Oh Mubang tambah kesal. Memangnya sudah bisa dipastikan kalau orang-orang Jianghu itu akan datang. Dan sekarang kita sedang mempertaruhkan nyawa di sini. Saat Oh Mubang masih ngedumel, tiba-tiba seseorang yang terdengar seperti sedang berlari terburu-buru dan mengumumkan dengan suara kencang kalau rombongan Wulin Force of Justice sudah datang. Panjang umur bener dah, baru juga diomongin tadi. Mendengar itu, Oh Mubang berdiri dari lantai dan bertanya di mana mereka sekarang. Sementara itu, di dermaga di bagian tenggara pulau,
Danau Baikal yang sangat luas sampai-sampai rasanya konyol menyebutnya sebagai danau karena lebih tepat disebut laut saking luasnya. Ada dua sisi tempat untuk memasuki pulau. Pertama, kita bisa menyeberang dengan menggunakan perahu dari sisi tenggara, atau kedua, bisa menyeberang menggunakan kapal dari sisi barat laut dan jaraknya lebih dekat. Namun, kita harus memutar jauh dulu kalau mau masuk melalui sisi barat laut. Jadi kebanyakan orang-orang akan masuk melalui sisi tenggara. Di dermaga telah menunggu para pejabat istana es Laut Utara. Setelah mendengar kalau rombongan Wulin Force of Justice akan segera tiba, mereka langsung buru-buru keluar untuk menyambut. Dari dermaga itu tidak kelihatan sisi seberang pulau. Di atas menara pengawas yang berada di atas bukit, ada seorang pria parubaya dan pria tua dengan rambut putih dan jubah abu-abu sedang melihat ke arah danau. Mereka adalah Dan Juchon, wakil raja istana es Laut Utara, dan elder pertama Sol Yonggui. Yonggui berkata kalau bayangan kapal rombongan Wulin Force of Justice sudah terlihat. Dan Juchon memberitahu Yonggui bahwa mereka jangan heboh dulu sampai mereka benar-benar menepi di dermaga. Yonggui setuju dan menyebut Dan Juchon sebagai raja. Dan Juchon tersenyum senang. Orang-orang mulai memanggilnya raja karena Dan Juchon memiliki 80% dukungan sehingga dia bisa menguasai istana sekarang. Lusinan kapal terlihat di tengah-tengah danau. Sekitar setengah jam lagi mereka akan sampai ke dermaga. Yonggui berkata semoga pangeran gak ada di dalam kapal itu. Mendengar itu senyum Dan Juchon menghilang. Bagaimanapun pangeran pernah jadi keponakannya dan dialah yang mengajari Dan Baekhyun ilmu bela diri. Dan Juchon gak suka membicarakan pangeran Baekhyun. Para elder sangat senang saat mendengar laporan dari Dan Jusong kalau pangeran ikut pergi dengannya dan akan meminta bantuan pada kultus iblis. Meskipun mereka tinggal di luar Jianghu, namun berita kalau kultus iblis nggak pernah mengabulkan permintaan siapapun sangat terkenal. Kalaupun Pangeran Baekhyun bisa kembali dengan selamat, hal itu bisa disebut sebagai keajaiban. Kalau Dan Baekhyun mati, maka jalan Dan Juchon untuk jadi raja akan semakin mulus. Istana es Laut Utara mengutamakan kemampuan seseorang. Para elders tidak setuju dengan pengangkatan Dan Baekhyun sebagai putra mahkota karena dia sama sekali tidak berbakat. Itu sebabnya mereka membenci sang raja yang mengangkat Dan Baekhyun menjadi putra mahkota hanya karena dia putra pertama sang raja. Yonggui berhenti berbicara saat melihat ekspresi di wajah Dan Juchon yang sedang menatap lekat-lekat pada danau di kejauhan. Dan Juchon mengerutkan dahinya dan berkata kalau situasi telah berubah. Dari kejauhan, Dan Juchon dapat melihat siluet pasukan berbaju hitam dan menebak kalau itu adalah pasukan mereka. Yonggui bingung, pasukan siapa? Dan Juchon menjawab dengan suara rendah, pasukan kultus iblis. Mendengar itu wajah Yonggui mengeras. Di tempat lain, lusinan kapal sedang menyeberangi Danau Baikal. Di antara kapal-kapal itu, kapal komandan pasukan berada di paling depan. Semua orang mengagumi pemandangan menakjubkan Danau Baikal yang bening dan indah, hampir saja melupakan keberadaan Dragon Turtle. Pemandangan yang tidak dapat ditemukan di Jianghu. Jegal Sohee mengagumi pemandangan itu sejenak. Kemudian dia menghampiri komandan pasukan Kang So-ah yang sedang menatap ke kejauhan pada pulau Istana Es Laut Utara. Jegal Sohee berusaha memanggil Kang So-ah, namun Kang So-ah hanya diam saja, dia pura-pura nggak dengar. Jegal Sohee hanya tersenyum getir. Kemudian dia meneruskan kalau pasukan mereka sudah kelelahan karena mengejar waktu agar cepat sampai ke situ. Jadi Jegal Sohee berharap mereka bisa beristirahat dulu jika situasi tidak terlalu urgent. Namun Kang So-ah hanya terdiam. Kemudian dia berkata dengan dingin kalau dialah komandannya. Jadi dialah yang harus mengambil keputusan.
dan Jegal Sohee nggak usah ikut campur dalam pengambilan keputusan. Kesabaran Jegal Sohee sudah habis, padahal dia hanya memikirkan kondisi pasukan yang sudah benar-benar kelelahan karena memaksakan diri untuk bisa sampai ke situ dalam waktu singkat. Sejak Kang Soa bertemu dan bernegosiasi dengan klan Hung yang agung, dia jadi terburu-buru. Ada sesuatu yang gak beres nih, pikir si Jegal Sohee. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang membuat Kang Soa terburu-buru. Jegal Sohee pun menyerah dan terserah Kang Soa, mau gimana juga. Saat Jegal Sohee akan beristirahat ke dalam kabin, tiba-tiba terdengar keributan dari belakang kapal. Jegal Sohee penasaran. Mo Yongkang yang muncul dari dalam kabin berkata sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Mereka pun pergi ke belakang kapal untuk melihat apa yang terjadi. Mereka nggak bisa melihat dengan jelas. Kang Soa menajamkan pendengarannya untuk mengetahui apa yang terjadi. Orang-orang berteriak kaget bercampur kagum. Mereka berteriak kalau ada seseorang yang sedang berlari dengan kecepatan tinggi di atas air. Rasanya mustahil karena jarak mereka dengan pulau itu masih jauh. Huang Boneng, kepala klan Huang Bo, bertanya pada Mo Yongkang, apa maksudnya berlari di atas air? Mo Yongkang berpikir apa itu teknik water step. Itu adalah teknik yang bisa dikuasai pada level tertentu dan membuat penggunanya mampu berjalan di atas air. Tentu saja dibutuhkan energi yang besar bahkan untuk menyeberangi jarak pendek. Itu sebabnya menyeberangi danau seluas Danau Baikal itu adalah hal yang sulit. Namun melihat apa yang terjadi di hadapan mereka nggak bisa menutup mulut mereka lagi. Mereka melihat dengan jelas ada seseorang sedang berlari di atas dengan kecepatan tinggi. Semua orang syok. Namun sosok itu berlari ke arah kapal mereka dan menaiki kapal dari bagian belakang. Force of Justice yang ada di atas kapal mengeluarkan pedang. Namun Mo Yongkang dan Jegal Sohee berteriak dalam waktu yang bersamaan. Lord Chun! Pria berwajah putih itu mengibaskan rambut hitamnya yang panjang ke belakang. Semua orang terkejut, tapi Youn menatap semua orang yang ada di atas kapal dengan mata tajamnya dan berbicara dengan suara rendah. Siapa sih Kang Soa? Kang Soa bingung saat namanya disebut oleh Chun Yo-won. Di atas menara pengawas, dan Juchon melihat ke arah seberang danau dan syok. Yonggi merasa khawatir. Tadinya Dan Juchon menatap danau dengan wajah kaku, dan sekarang matanya bergetar. Yonggi bertanya padanya ada apa. Dan Juchon berkata dengan cemas, ternyata kultus iblis punya seorang monster. Yonggi bingung, dan Juchon berkata kalau ada seseorang yang meninggalkan pasukan kultus iblis dan berlari di atas air dengan kecepatan tinggi. Yonggi terkejut karena itu adalah hal yang mustahil dilakukan. Danau Baikal itu sangat luas, bahkan dengan perahu saja butuh waktu setengah jam sampai 1 jam perjalanan. Meskipun permukaan air sangat tenang, bahkan Dan Juchon, pendekar terkuat di Istana Es Laut Utara saja, tidak akan mampu melakukannya. Dan Juchon bingung, apa Chun Yuzhong memiliki kemampuan sekuat itu? Dan Juchon belum mendengar informasi tentang perubahan The Lord di kultus iblis. Itu sebabnya dia nggak tahu siapa orang itu sebenarnya. Di saat yang bersamaan, di atas kapal terdepan, Dan Juchon, perwakilan resmi dari Istana Es Laut Utara yang berdiri di sebelah Mo Yongkang, terkejut melihat Chun Yo-won. Gak peduli selama apapun dia memperhatikan Yo-won tidak terlihat seperti seorang pendekar. Namun saat Mo Yongkang memanggil orang itu sebagai Lord Chun, Dan Juchon kaget sekaligus bingung. Mo Yongkang dengan terburu-buru berbisik pada Dan Juchon kalau orang itu adalah The Lord Kultus Iblis, Chun Yo-won. Dan Juchon syok. Dia tahu dari rumor kalau The Lord Kultus yang baru memang masih muda. Dan ternyata rumor itu benar. Dan Juchon pun terkejut karena hal lain, yaitu kenyataan bahwa Dan Baekhyun berhasil membujuk Kultus Iblis untuk datang ke Istana Es Laut Utara.
Itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Bahkan, para elders di Istana Es Laut Utara mengharapkan Dan Baekhyun akan mati dalam usahanya meminta bantuan pada kultus iblis. Namun, kenyataannya The Lord sendiri ada di hadapan mereka. Semua orang yang ada di atas kapal merasa takut akan kehadiran Demon God Chun Yo-won. Sebenarnya hanya Mo Yong-kang lah yang menyaksikan secara langsung sepak terjang Yo-won saat Yo-won melakukan pembantaian di Kastil Jin. Dan saat ini Mo Yong-kang keringat dingin padahal suhu di sana sedang dingin. Mo Yong-kang melirik pada Jegal Sohee. Jegal Sohee mengangguk dengan wajah bingung dengan situasi saat ini. Yang jadi masalah di sini bukan kemunculan Yo-won, tapi fakta kalau Yo-won mencari seseorang di sini. Sudah bisa dipastikan kalau Yo-won pasti telah bertemu dengan klan Hung yang agung. Mo Yong-kang sudah mendengar dari Jegal Sohee tentang negosiasi atau penawaran yang dilakukan Kang So-ah dengan klan Hung yang agung. Mereka merencanakan sesuatu. Awalnya, Mo Yong-kang dan Jegal Sohee merasa khawatir dengan rencana apapun yang dibuat Kang So-ah dengan memanfaatkan klan Hung. Mereka bahkan berpikir akan meminta Kang So-ah untuk membatalkan apapun rencananya atau membiarkan Kang So-ah yang menanggung akibatnya sendiri. Namun setelah dipikir-pikir, mereka pun berpikir sekalipun kultus mengirim pasukan, The Lord mereka nggak mungkin ikut pergi juga. Namun kenyataannya The Lord Chun Yo-won ada di depan mata mereka. Meskipun kultus dan Force of Justice menjalin aliansi, namun hubungan mereka semakin memburuk karena kejadian akhir-akhir ini. Kalau bukan karena keberadaan Blade God Six Martial, mungkin mereka sudah saling menyerang. Situasi di Kastil Jin, terlukanya Yeon Buso, pembantaian terhadap anggota The Force of the Great Heaven, dan perubahan kepercayaan negara, membuat klan-klan yang tergabung dalam faksi Wulin menjadi marah hanya dengan mendengar kata kultus iblis. Karena kehadiran Yo-won, Jegal Sohee menjadi bingung bagaimana dia harus menghadapi situasi ini. Tadinya Sohee ingin menghalangi Kang So-ah, tapi memikirkan apa yang sudah Yo-won lakukan pada tunangannya Yeon Buso, Sohee memutuskan untuk diam saja. Dia benar-benar gak tahu apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba Mo Yong-kang mengirimkan telepati pada Jegal Sohee, mengatakan kalau mereka gak melakukan sesuatu sekarang, Kang So-ah akan berada dalam bahaya. Jegal Sohee bingung, lah kok bisa? Mo Yong-kang melanjutkan lebih lanjut. Mungkin Jegal Sohee gak tahu hal ini karena sudah lama gak bertemu dengan Yo-won. Tapi siapapun yang mengancam Yo-won akan berakhir mati. Saat itu Chun Yo-won membunuh Nam Gung-kyong di depan mata pimpinan Force of Justice tanpa berkedip. Bahkan pimpinan utama mereka, Imok, gak bisa menghentikannya. Gak aneh kalau sekarang Yo-won akan membunuh Kang So-ah juga. Jegal Sohee berkata kalau dia akan mengalihkan perhatian Yo-won padanya. Gak peduli rasa tidak sukanya terhadap Kang So-ah tetap adalah komandan pasukan mereka dan putra dari Yimok. Sohee gak bisa membiarkannya terluka. Namun Yo-won sudah menemukan Kang So-ah. Jegal Sohee menepok jidatnya. Ya iyalah Yo-won bisa menemukan Kang So-ah. Orang saat si Yo-won bertanya siapa Kang So-ah, para prajurit yang ada di atas kapal melirik pada Kang So-ah. Mengalihkan perhatian Yo-won akan menjadi sia-sia kalau begitu. Jegal Sohee langsung bergerak ke hadapan Yo-won yang akan menghampiri Kang So-ah dan memberi salam dengan sopan. Bagi Jegal Sohee, mereka telah membangun suatu hubungan yang sederhana saat dia pergi ke kultus. Saat itu Yo-won yang masih seorang putra mahkota membantu perwakilan Wulin lepas dari tuduhan karena masuk jebakan Blade God Six Martial. Itu sebabnya Jegal Sohee tidak percaya dengan rumor yang mengatakan kalau Yo-won adalah seseorang yang arogan dan menganggap dirinya paling benar. Seenggaknya itulah yang dia pikirkan. Tetapi sikap Yo-won saat ini seperti dia gak pernah mengenal Jegal Sohee dan berkata dengan dingin, "Minggir lu."
Jegal Sohee merasa kecewa. Moyongkang pun terkejut. Kecantikan Jegal Sohee ternyata nggak ada efeknya buat Yowon. Moyongkang mengira Yowon dulu menolong mereka karena kecantikan Jegal Sohee. Tetot, for your info ya guys, dulu Yowon bukannya nolongin perwakilan Force of Justice ya guys, tapi dia cuma ingin menemukan keterlibatan dan mata-mata Blood God Six Martial dalam kultus iblis yang kebetulan menyusup dalam rombongan Force of Justice juga. Tapi rombongan Force of Justice dan Jegal Sohee malah salah paham. Sekian. Moyongkang berpikir, apa Yowon gak punya rasa simpati? Punyalah, tapi cuma buat orang-orang terdekatnya doang. Menurut Moyongkang, lelaki akan lemah terhadap wanita cantik, meskipun gak semuanya begitu. Tetapi adalah hal yang normal kalau lelaki tertarik pada wanita cantik. Sorry Jack, itu malu aja kali. Jegal Sohee tetap berusaha mengalihkan perhatian Yowon dengan bertanya, kenapa Yowon tiba-tiba datang ke perahu mereka. Bagaimanapun Jegal Sohee harus bisa mengulur waktu. Tapi itu sia-sia, karena Yowon berkata apa mereka pura-pura nggak tahu. Jegal Sohee langsung terdiam, karena maksud kata Yowon adalah jadi lu mau ngelindungin Kang Soah. Jegal Sohee menggigit bibirnya karena kesal. Dia sudah membiarkan masalahnya jadi rumit seperti ini. Harusnya dari awal dia mencegah Kang Soah merencanakan sesuatu dengan klan Hung. Udah jelas Yowon berlari menyeberangi danau itu untuk menemukan Kang Soah. Saat Jegal Sohee merasa tersudut, tiba-tiba suara Kang Soah terdengar dan berkata kalau Yowon adalah tamunya. Jadi jangan menghalangi lagi. Jegal Sohee berusaha menghalangi Kang Soah. Namun Kang Soah berkata dengan keras kepala agar Jegal Sohee menyingkir saja. Jegal Sohee kesal pada kekeras-kepalaan Kang Soah, padahal situasi itu sangat berbahaya. Tapi akhirnya dia pun menyingkir. Di situasi seperti ini, Kang Soah hanya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sohee berharap Kang Soah nggak melakukan sesuatu yang bodoh. Lawannya adalah pendekar terhebat di dunia. Kalau Yowon mau, dia bisa menghabisi semua orang yang ada di situ. Meminta maaf adalah satu-satunya cara terbaik untuk menghindari banyak korban. Mata Kang Soah menyipit. Jadi orang ini adalah Lord Kultus Iblis. Orang yang membuat kakaknya Yeon Buso yang disebut jenius menjadi cacat seumur hidup. Jika dia bisa menghadapi The Lord Kultus Iblis, hal itu bisa menjadi jalan pintas agar dia bisa menempati posisi teratas di klannya dan juga bisa mendapatkan posisi di Force of Justice juga. Tetapi seharusnya semua rencananya nggak ada kesalahan. Namun kesalahan itu tetap ada. Dia nggak menyangka The Lord Kultus Iblis Chun Yowon akan memimpin pasukannya langsung. Kang Soah melihat ke dalam mata Yowon. Yowon bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Hanya dengan menatap matanya saja, Kang Soah merasakan tekanan yang luar biasa. Dan itu sesuatu yang gak normal. Yowon bukan lawan yang bisa dihadapi dengan trik-trik murahan. Untuk bisa menghadapi kejahatan dan mencapai surga, dia sudah siap untuk berkorban. Kang Soah menyatukan kedua tangannya dan memberi salam pada Yowon dengan memperkenalkan dirinya sebagai Kang Soah, komandan pasukan Force of Justice. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Jegal Sohee dan Moyongkang merasa was-was. Please banget jangan ngadi-ngadi di depan Demon God. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kang Soah berlutut dengan satu kaki dan berkata, kalau Yowon datang ke perahu itu karena marah soal suku barbar, dia gak akan membuat alasan. Karena memang dia yang meminta mereka untuk menghentikan siapapun yang mengejar mereka. Semua orang terkejut melihat sikap Kang Soah. Mereka mengira Kang Soah akan berbicara secara halus, tapi ternyata malah langsung ke poinnya. Moyongkang memuji tindakan Kang Soah, karena ini adalah cara yang tepat untuk menghadapi situasi saat ini.
Hal ini memang memalukan, tapi masih lebih baik daripada memprovokasi The Lord Kultus Iblis. Sekarang tinggal menunggu reaksi Yowun saja. Chun Yowun yang wajahnya tanpa ekspresi berkata dengan dingin, "Kalau begitu kau harus membayarnya." Setelah berkata seperti itu, Yowun mengeluarkan White Dragon Blade-nya. Melihat itu, Jegasoi berteriak dengan panik. Apa Yowun akan melukai komandan mereka tanpa mempertimbangkan masalah mereka? Bagaimanapun mereka kan menjalin hubungan aliansi. Yowun menjawab dengan nada tidak peduli. "Kalau begitu, apa alasan kalian membuat rencana seperti itu?" Jegasoi nggak bisa menjawab. Tanpa basa-basi, Yowun mengayunkan White Dragon Blade-nya dan mengarahkannya pada bahu Kang Soa. Namun seseorang menghentikan ayunan White Dragon Blade itu. Clang! Orang itu adalah Huang Boneng, kepala klan Huangbo. Huang Boneng sudah bersiap kalau terjadi sesuatu. Itu sebabnya dia bisa bereaksi dengan tepat. Namun Huang Boneng meringis kesakitan karena kedua telapak tangannya yang menggenggam pedang robek dan mengucurkan darah. Padahal kelihatannya ayunan pedang Yowun lembut, tapi kekuatan yang dirasakan Huang Boneng sangat besar. Kalau dilihat lebih jelas, lantai sekitar Huang Boneng berdiri terlihat penyok, maksudnya kayak jebol gitu. Jika bukan karenanya, Kang Soa mungkin sudah kehilangan tangan kanannya. Yowun berkata pada Huang Boneng, "Lu mau ngehalangin gue?" Huang Boneng yang menderita luka dalam akibat kekuatan yang dikeluarkan Yowun berkata, "Bagaimana dia bisa membiarkan komandan pasukan yang akan menolong Istana Es Laut Utara terluka? Meskipun menakutkan harus berhadapan dengan Demon God, tapi dia nggak bisa membiarkan Kang Soa begitu saja." Huang Boneng pun berteriak kalau dia nggak takut menghadapi Yowun. Huang Boneng menaikkan energi tenaga dalamnya untuk membuat lututnya yang menekuk karena berat kekuatan Yowun bisa berdiri tegak lagi. Lagi pula saat dia berhasil mendorong Yowun, orang-orang akan datang menolong Kang Soa. Sayangnya terkadang ada yang gagal dalam prosesnya, termasuk Huang Boneng. Kakinya yang ingin ditegakkannya malah semakin dalam terkubur ke dalam lantai kapal kayu itu. Tentu saja Huang Boneng tahu Demon God gak akan begitu saja membiarkan dirinya terdorong. Tetapi perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Urat-urat Huang Boneng bertonjolan menahan kekuatan Yowun yang semakin bertambah. Menaikkan energi tenaga dalamnya saja berakhir sia-sia, karena pada akhirnya Huang Boneng terjatuh ke lantai kapal. Semua yang melihat itu mengeraskan wajah mereka. Huang Boneng, pimpinan klan Huangbo yang kuat, pendekar terkenal dan salah satu pimpinan Force of Justice, kalah begitu saja. Yowun memang tidak ada bandingannya. Yowun dengan dingin berkata, kalau ada yang berani menghalanginya lagi, dia akan membunuh siapapun tanpa ampun. Peringatan terakhir Chun Yowun itu tidak dihiraukan oleh anggota pasukan Black Shadow yang mengeluarkan pedang mereka untuk menghentikan Chun Yowun. Melihat itu wajah Yowun menggelap, namun Kang Soa berteriak agar mereka semua berhenti. Prajurit Black Shadow bingung dengan perintah Kang Soa. Kalau mereka nggak menghalangi, maka Kang Soa akan kehilangan tangannya. Saat itulah Kang Soa memotong pergelangan tangan kirinya hingga putus. Prajurit Black Shadow, Jegasoi dan Moyongkang, dan juga Dan Jusong shock melihat tindakan Kang Soa. Kang Soa terengah-engah menahan rasa sakit luar biasa karena darah mengucur dari tangannya yang terpotong. Dia berteriak kesakitan dan menotok aliran darahnya untuk menghentikan pendarahan. Sambil menahan sakit, Kang Soa berkata kalau dia tahu hal yang dilakukannya ini gak bisa menghapus rasa amarah Yowun. Tapi saat ini dia sedang menjalani misi untuk menolong Istana Es Laut Utara. Kang Soa memohon untuk diberikan waktu menyelesaikan misinya terlebih dahulu. Kalau semuanya sudah beres, dia akan membayarnya dengan full. Mendengar kata-kata itu, Jegasoi memuji Kang Soa. Itu adalah salah satu strategi untuk keluar dari situasi yang membahayakan dengan mengorbankan salah satu bagian tubuh.
Dengan begitu lawan kita nggak akan bisa menekan kita lagi. Kang Soa tahu Yewun gak bermaksud untuk membunuhnya, tapi hanya ingin memotong tangan kanannya saja. Bagi Kang Soa, apa yang dilakukannya sepadan dengan apa yang akan didapatkan nanti. Dan The Lord Kultus pasti akan berhenti kalau dia memikirkan martabatnya. Kalau Yewun masih tetap mengincarnya, maka orang-orang akan menertawakan tindakan Yewun. Padahal lawannya sudah melukai diri sendiri untuk meminta maaf. Kang Soa menatap Yewun dengan wajah pucat. Yewun menatapnya dan berkata kalau ini pertama kalinya ada kejadian seperti ini. Kang Soa berteriak senang dalam hati. Pertaruhannya berhasil. Lebih baik seperti ini daripada mencari-cari alasan pada Yewun. Kang Soa berharap darah dan inti Dragon Turtle bisa menyembuhkan tangan kirinya yang terpotong. Kang Soa menginginkan darah dan Dragon Turtle. Menurut dokumen kuno, darah dari Spirit Beast bisa mengembalikan bagian tubuh yang terpotong atau hancur. Memikirkan itu, Kang Soa tanpa ragu memotong tangan kirinya. Itu sebabnya dia membutuhkan darah Dragon Turtle. Ini adalah tujuan utama Kang Soa menerima tugas ini, Dragon Turtle. Kang Soa percaya jika dia bisa mendapatkan darah dan inti naga berkepala 4 itu, dia bisa mengeksplor kekuatannya dan membuatnya menjadi kuat sampai bisa menjadi satu dari 5 pendekar terkuat sewulin. Chun Yewun menatap Kang Soa dan menggelengkan kepalanya kemudian berkata kalau dia ingin mengambil tangan kanan Kang Soa, tapi Kang Soa sudah lebih dulu memotong tangan kirinya. Baguslah. Mendengar itu, semua orang merasa lega. Sepertinya mereka berhasil menghindari pertikaian dengan Demon God. Tindakan Kang Soa sangat bodoh, tapi metode itu berhasil. Jegal Sohee tersenyum getir. Kang Soa berterima kasih atas kemurahan hati Yewun. Dalam hatinya, Kang Soa berpikir dia akan membuat Yewun membayar rasa malunya ini berkali-kali lipat nanti. Seperti kata pepatah, pembalasan dendam seorang pria tidak pernah terlambat. Dia akan menahan rasa malu ini untuk kehancuran kultus iblis nanti. Mo Yongkang merasa Kang Soa lebih mengerikan daripada Yeon Buso. Dia pun mengagumi Kang Soa. Di masa depan nanti, saat Kang Soa telah memiliki kekuatan lebih, dia pasti bisa berhadapan dengan The Lord Kultus Iblis. Saat itulah Chun Yewun mendekati Kang Soa yang sudah merasa lega dan bertanya, apa yang akan lu lakuin kalau orang yang akan menjadi masalah di kemudian hari berusaha untuk hilang dari pandangan lu? Yewun melanjutkan, melihat orang seperti apa Kang Soa, dia bermaksud untuk menyelesaikan masalah ini hanya dengan satu tangannya saja. Tapi dia berubah pikiran setelah melihat pikiran apa yang sedang menggelinding di dalam kepala Kang Soa. Mendengar itu wajah Kang Soa memucat. Dia menyadari rencananya sudah gagal. Dia berusaha untuk mundur. Chun Yewun menarik kerah Kang Soa dan berkata dengan dingin, mati aja sekarang. Saat itulah White Dragon Blade Yewun melesat melewati leher Kang Soa, meninggalkan jejak putih. Menyadari apa yang terjadi, Kang Soa mengerjap sekali dan kepalanya jatuh kemudian menggelinding di lantai. Melihat kepala Kang Soa di lantai kapal dengan mata terbuka, Chun Yewun berkata dengan dingin, well, kepala lu memang menggelinding sih. Semua orang yang ada di atas kapal mengira masalah sudah selesai. Meskipun komandan mereka dipermalukan dengan memotong tangannya sendiri, tapi itu masih lebih baik daripada harus berhadapan langsung dengan Demon God, Chun Yewun. Namun sekarang, semua orang syok menyaksikan kepala komandan mereka, Kang Soa, menggelinding di lantai kapal. Siapa yang menyangka hidup Kang Soa akan berakhir seperti itu? Meskipun Kang Soa adalah putra kedua Yimok, pimpinan utama Force of Justice, di mana mereka sedang beraliansi, namun tidak ada keraguan dalam mata Yewun saat dia memenggal kepala Kang Soa. Semua orang berteriak karena syok, marah, dan sedih, memanggil nama komandan mereka. Jegal Sohee alias Sasegi Wulin menatap Yewun dengan mata merah dan berteriak kalau Yewun sudah kelewatan. Padahal komandan Kang Soa sudah memberikan tangan kirinya atas rasa bersalahnya.
Lagi pula Kultus dan Force of Justice sedang beraliansi. Tapi bagaimana bisa Yewon melakukan tindakan seperti itu? Mungkin jika ada di situasi yang lain, Jegal Sohee gak akan bertindak seperti itu, tidak akan termakan oleh kemarahan. Namun saat tunangannya Yeon Buso kembali dalam keadaan setengah hidup, maksudnya itu semangatnya udah hilang entah kemana, dan sekarang dia melihat Kang So-ah mati di depan matanya, semua hal itu memicu kemarahan yang sudah ditahannya. Saat itu Hwang Bo-neung yang tadi sudah jatuh tersungkur berusaha untuk bangun. Namun keadaannya tidak baik-baik saja karena dia kesulitan untuk mengeluarkan energi Yowon yang telah memasuki tubuhnya. Dia syok melihat Kang So-ah yang sudah mati. Dia nggak menyangka kalau Chun Yo-won bakal membunuh Kang So-ah. Para prajurit dari Black Shadow nggak bisa menerima kematian Kang So-ah yang mereka anggap tidak adil. Mereka pun berusaha menyerang Yowon, namun menyentuh Yowon saja mereka nggak bisa. Karena ada seseorang yang mengenakan topeng dengan ukiran unik dan jubah hitam, menahan serangan mereka. Gak cukup hanya menahan serangan mereka, pria bertopeng itu pun melempar mereka ke bagian lain kapal. Pria bertopeng itu memukul mereka lagi di bagian dada, sehingga mereka terpental keluar kapal dan jatuh ke air danau yang dingin. Moyongkang terkejut dan meneriakkan nama Raja Kegelapan. Identitas pria bertopeng unik itu adalah Great Guardian Maragyom. Tentu saja Maragyom gak akan membiarkan Yowon pergi sendirian. Nafas Maragyom terengah-engah dari balik topengnya. Meskipun dia sudah di level Supreme Master, tapi menyeberangi danau seluas itu dengan berlari di atas air bukanlah hal yang mudah. Yowon merasa gak enak karena sudah membuat Maragyom bersusah payah begitu. Tadi Yowon hanya meninggalkan pesan pada pasukannya kalau dia akan pergi sebentar karena ada urusan dan akan kembali lagi. Pasukan kultus tentu tidak bisa mengikuti Yowon, jadi mereka terpaksa harus menunggu di laut mereka kembali. Sekalipun mereka bisa mengikuti Yowon, tetapi mereka gak akan bisa menyamai kecepatan Yowon. Semua orang syok, ternyata selain Chun Yo-won, masih ada lagi anggota kultus yang bisa berlari di atas air. Di dalam mata semua orang terlihat kecemasan. Bahkan Raja Kegelapan yang terkenal saja ada di situ. Kayak Chun Yo-won aja nggak cukup. Mereka nggak tahu harus bagaimana. Saat semua orang ragu-ragu, Chun Yo-won berkata dengan tenang dan arogan, sambil menunjuk pada potongan kepala Kang So-ah. Gua kasih tahu ya, semua ini terjadi karena kesalahan orang ini. Tapi kalau di antara lu pada ada yang ngerasa nggak adil karena kehilangan rekan, maju sini. Kata-kata itu membuat semua orang mengerti bahwa Chun Yo-won mampu menghabisi semua orang yang ada di atas kapal itu seorang diri kalau dia mau. Moyongkang mengepalkan tangannya dengan erat, sampai-sampai berdarah dan berkata, apa Lord Chun menganggap aliansi mereka nggak penting? Seharusnya saat Yowon menyetujui aliansi, dia harus bisa membedakan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak. Yang merespon ucapan Moyongkang bukan Yowon tetapi Maragyom yang nafasnya sudah kembali normal sambil mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya pada Moyongkang. Kayaknya itu sesuatu yang harus kultus tanyakan pada Force of Justice deh. Apa Force of Justice benar-benar menghargai aliansi? Saat lu sendiri yang meminta suku barbar untuk menyerang kultus. Pertanyaan itu membuat Moyongkang terdiam. Karena rasa amarah, dia lupa kalau penyebab semua itu adalah Kang So-ah sendiri. Padahal mereka sudah tahu, tapi mereka diamkan saja. Tekanan dari ujung pedang Maragyom membuat mereka tambah gugup. Jika hal ini diteruskan, maka semua orang akan mati. Saat itulah Jegal Sohee yang telah meredakan amarahnya menyadari bahwa sejak awal, Chun Yo-won tidak seenaknya membunuh orang-orang yang ada di kapal. Dia hanya mengincar biang masalahnya saja, yaitu Kang So-ah. Jegal Sohee menghela nafas. Bagaimanapun merekalah yang salah di sini. Menerima apa yang sudah terjadi di sini adalah jalan keluar yang terbaik. Apa ini yang dirasakan orang yang tidak memiliki kekuatan? Selama ini Force of Justice selalu berada di depan siapapun memimpin dunia murim. Gak hanya kekaisaran, tetapi para pendekar Wulin menghormati mereka.
Meskipun mereka selalu berperang dengan kultus iblis, tapi Force of Justice tidak pernah mundur. Namun dengan kemunculan The Lord yang baru, posisi mereka telah terbalik. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Chun Yo-won. Kenyataan ini memang sangat mengesalkan. Sepertinya musuh yang harus mereka khawatirkan bukan Blade God Six Martial, melainkan kultus iblis. Jika Sohee mengirim telepati pada Mo Yong-kang. Mo Yong-kang menutup matanya saat Sohee menggelengkan kepalanya. Jangan, udah biarin aja. Setelah Kang So-a yang bertindak sebagai komandan mati, maka yang berada di posisi kedua yang tertinggi yang bisa memimpin pasukan Force of Justice saat ini adalah Mo Yong-kang. Mo Yong-kang menghilangkan rasa kesalnya dan berkata, kalau pasukan Force of Justice tidak berniat untuk melawan Lord Chun. Dan karena hutang sudah dibayar dengan kematian Kang So-a, dan juga demi aliansi, Mo Yong-kang memohon agar masalah ini selesai sampai di sini saja. Semua orang menunggu jawaban Yo-won dengan wajah tegang. Masalah ini harus diselesaikan oleh Chun Yo-won. Dan Yo-won pun mengangguk setuju, membuat semuanya, meskipun mereka merasa dipermalukan lagi, merasa lega. Chun Yo-won tertawa dalam hati, melihat pasukan Force of Justice terlihat lega. Sepertinya pasukan Force of Justice merasa masalahnya sudah selesai dengan pengorbanan Kang So-a. Tetapi mereka nggak tahu kalau klan Hung yang agung akan mengincar mereka sampai mati. Dan gue kan gak harus kasih tahu mereka ya. Itu sesuatu yang harus mereka hadapi sendiri, pikir si Yo-won. Tanpa Kang So-a, pasukan Force of Justice harus menghadapi kemarahan Asara, kepala suku yang telah kehilangan kedua tangannya. Yo-won mengirim telepati pada Maragiom, mengajaknya untuk pergi. Udah yuk kita cus. Mata Maragiom bergetar mendengar telepati Yo-won. Tujuan Yo-won berikutnya bukan kembali ke tempat Six Sword berada, melainkan langsung ke pulau. Maragiom sedikit ragu menjawabnya, meskipun dia tetap menjawab iya. Baru aja dia meredakan pernapasannya, sekarang dia harus menyeberangi danau itu lagi untuk sampai ke pulau. Yo-won pun pergi disusul oleh Maragiom. Gak lama, orang-orang yang ada di atas kapal semuanya memperhatikan mereka berdua sampai menghilang dari pandangan. Saat orang-orang melakukan itu, seseorang mengangkat kepala Kang So-a dan menutup matanya. Senyuman licik tersungging di wajahnya sambil berkata, Pengorbanan Anda untuk surga akan diingat selamanya, Ketua. Ternyata identitas Kang So-a, putra kedua dari Gimok dan pimpinan pasukan Black Shadow yang sebenarnya, adalah salah satu ketua dari Force of the Great Heaven. Jadi dia tuh ketua pasukan itu tuh grup yang fanatik guys. Sama kayak si Namgung Kyong. Jika Sohee mengambil bendera Black Shadow dan membantu mengamankan tubuh Kang So-a. Jika Sohee berkata pada pria yang memeluk kepala Kang So-a, yang adalah Letnan Mark dari pasukan Black Shadow, untuk memimpin pasukan Black Shadow karena misi mereka belum selesai. Pria parubaya dengan mata sendu dan rambut setengah putih itu menerima perintah Jegal Sohee. Dia adalah Mark Wijong, letnan di pasukan Black Shadow. Sementara itu, di atas menara pengawas, dan Juchon terus mengawasi ke arah pasukan Force of Justice berada, dan tiba-tiba berkata pada Sol Yonggui kalau mereka harus segera turun. Yonggui bingung, lah kenapa? Dan Juchon menunjuk pada suatu tempat. Yonggui menatap tempat yang ditunjuk itu. Yonggui syok melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Dari kejauhan terlihat seseorang sedang berlari di atas air seperti sedang berlari di atas tanah yang padat menuju ke pulau. Bahkan sedikit jauh di belakang orang itu ada seseorang lagi yang melakukan hal yang sama. Jadi ada dua orang yang sedang berlari di atas air. Dan Juchon berkata mereka harus ke bawah dan menyambut mereka berdua. Yonggui mengikuti perintah dan Juchon. Identitas kedua orang itu belum diketahui, itu sebabnya, dan Juchon harus mencari tahu dengan menemui mereka. Saat dan Juchon dan Sol Yonggui buru-buru turun dan pergi ke dermaga,
Sekitar 100 orang sudah menunggu di dermaga. Mereka adalah pasukan Snow Sword, satu dari 5 pasukan Istana Es Laut Utara. Ketua pasukan Snow Sword, Baek Gojung, baru akan melaporkan kalau pasukan Force of Justice belum sampai di dermaga saat terjadi sebuah keributan. Orang-orang mulai berteriak kaget melihat 2 orang berlari di atas air. Baek Gojung merasa kesal. Meskipun mereka lelah, tetapi mata mereka seharusnya bisa lebih melihat dengan jelas. Baek Gojung menggerutu kesal sambil melihat ke arah yang diributkan pasukannya. Dan dia pun melongo, melihat 2 orang berlari di atas air menuju tempat mereka berada. Semua orang syok saat kedua orang itu sampai di dermaga. Semua orang yang ada di dermaga penasaran siapa sih itu 2 orang. Kenapa mereka bisa sampai duluan dari pasukan Force of Justice? Orang pertama yang Dan Juchon lihat adalah pria yang mengenakan topeng dengan ukiran yang unik. Dia pernah mendengar hal itu saat dia pergi ke Jianghu untuk mencari tahu pendekar mana saja yang kemungkinan bisa menjadi ancaman untuk Istana Es Laut Utara. Dan salah satunya adalah Raja Kegelapan Maragiom. Hanya ada 1 orang di kultus iblis yang mengenakan topeng dengan ukiran unik. Pria itu terkenal sebagai orang yang memegang aturan kematian dalam pertempuran, Great Guardian Maragiom. Apa benar pria itu adalah Raja Kegelapan? Apa itu artinya kultus mengirimkan pasukannya ke Istana Es Laut Utara juga? Saat melihat bendera hitam dengan huruf merah, Dan Juchon mendebak kalau itu adalah pasukan kultus iblis. Melihat Maragiom ada di depan matanya berarti tebakannya benar. Apa ini artinya Pangeran dan Baekhyun berhasil meminta bantuan ke kultus? Dan yang lebih penting lagi, Great Guardian hanya akan bergerak di saat The Lord Kultus pun bergerak. Jadi artinya pemuda yang ada di sampingnya itu The Lord. Bukannya The Lord Kultus adalah Chun Yu-jong yang usianya sekitar 50 tahunan. Tapi orang yang ada di samping Maragiom masih tampak muda. Pemuda itu mendekatinya dan memberi salam kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Chunma dari Sky Demon Order. Semua orang merasa syok. Bagaimana bisa The Lord Kultus ada di sini? Terjadi keributan di dermaga itu. Dan Juchon sangat terkejut, namun dia berusaha menutupinya. Dia harus melindungi harga diri Istana Es Laut Utara, tetapi dia tidak bisa menutupi getaran di matanya. Ini sungguh sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Tebakannya saat berada di atas menara pengawas ternyata setengah benar, setengah salah. Ternyata The Lord Kultus bukan lagi Chun Yu-jong, tetapi Chun Yo-won. Sol Yong-gi bertanya dengan hati-hati kenapa The Lord Sky Demon Order bisa ada di sini. Chun Yo-won tersenyum dan menjawab kalau mereka datang membawa pasukan atas permintaan pangeran dari Istana Es Laut Utara. Bersambung! Sampai sini dulu ya guys, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye!